Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atsan nabiyyin mubasysyirin wa mundhirin wa anzala ma'ahul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladziina aamanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnihi wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran, jazak kepada Ustaz Eko Febrianto yang telah memberikan waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, memberkati serta keluarga beliau, dimudahkan segala urusannya dan kita semua dikumpulkan ke dalam jannahnya, jannah firdaus, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, atas segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan bisa berjumpa walau dengan online ini. Semoga tidak mengurangi keberkahan thalabul ilmi kita di pagi hari ini. Dan kita berharap serta berdoa agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan kita untuk mempelajari Al-Qur'an. Dan itu adalah janji Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allah selalu dan akan terus memudahkan Al-Qur'an bagi orang yang mau berpikir atau mau belajar. Jadi di situ terulangi hanya sampai 4 kali di dalam surat Al-Qamar, bukan hanya sekali. Jadi menandakan bahwa Al-Qur'an itu mudah. Bahkan di ayat yang lain, ma anzalna alaikal Qur'an litashqa, Allah tidak akan pernah menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang memberatkan bagi kita. Oleh karenanya kalau dari kemarin kita belajar tahsin, ya, ini kita akan belajar sedikit sebetulnya atau secara umum saja tentang qiraat. Ya. Karena mungkin ada yang sering dengar, oh ini qiraatnya imam ini, ya, atau riwayatnya ini, atau ada kan di banner biasanya riwayat hafaz dari qiraat siapa? Dari qiraat Asim. Ada thariqahnya, thariqah Syatibiyah lagi. Apa itu thariqah Syatibiyah? Nanti kita akan jelaskan. Nah, karena memang Jibril alaihissalam mengajarkan Rasulullah SAW Al-Quran ini sab'atu ahruf, 7 wajah atau 7 perbedaan. Ya, di sana ikhtilaf, walaupun tidak semuanya ikhtilaf. Contoh Bismillahirrahmanirrahim, itu tidak ada ikhtilaf. Hanya beberapa kata saja di dalam Al-Quran. Kenapa kok beda? Karena memang nanti Al-Quran ini kan untuk seluruh dunia. Dan nanti kita akan kisahnya akan ditampilkan bagaimana sih ketika Rasul menanggapi beberapa bacaan itu sahabat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan semuanya betul dilegalisasikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya ini bersanad. Dan begitu juga yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam. Nah, karenanya mari kita akan mulai. Yang pertama kita masuk kepada pengertian, ya, pengertian menurut bahasa. Ya. Secara etimologi, qiraat itu bisa kita artikan sebagai bacaan atau sama seperti Quran, qiraah, Quranan, ya. Bentuknya masdar, bacaan, mengumpulkan, seperti tala, ya, atau menggabungkan. Jadi sama, ya, qiraah bacaan atau membaca beberapa lafaz. Adapun menurut istilah, ini ada beberapa pendapat dari ulama. Imam Az-Zarkasi mengatakan qiraah adalah perbedaan cara mengucapkan lafaz-lafaz Al-Qur'an. Ya, bisa dilihat di screenshot-nya, baik menyangkut huruf-hurufnya atau cara pengucapan hurufnya tersebut. Ya. Ada yang ditasdidkan atau ada yang lain sebagainya, ada bedanya. Menurut Imam As-Sabuni dijelaskan qiraat adalah suatu madhab pelafalan Al-Quran yang dianut salah seorang imam berdasarkan sanad-sanad yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Nanti kita akan jelaskan sejarahnya, karena memang imam-imam ini tidak asal. Ya. Ketika itu kalau tidak salah ada 7 sahabat yang dilepaskan atau tugaskan oleh Rasulullah SAW untuk mengajarkan Al-Quran Al-Karim, termasuknya Utsman bin Affan dan sebagainya, Abdullah bin Mas'ud juga termasuk. Nah, menurut Az-Zarqani, qiraat adalah madhab yang dianut oleh seorang imam qiraat yang berbeda dengan lainnya, satu dengan lainnya, dalam pengucapan Al-Quran serta kesepakatan riwayat-riwayatnya dan jalur-jalurnya. Baik perbedaan itu dalam pengucapan huruf-huruf ataupun bentuk-bentuk lainnya. Ya, lanjut. Nah, ini pengertian istilah bisa kita simpulkan bahwasanya qiraah itu adalah ilmu pengetahuan. Qiraat itu ilmu pengetahuan mengenai melafazkan atau membaca Al-Qur'anul Karim.
yang ternyata bukan hanya satu bentuk saja atau satu macam saja. Ya, kalau kita taunya Maliki Yaumiddin, mungkin nanti ada saja Maliki Yaumiddin dan sebagainya. Ya. Nah, ternyata ada 7 ya macam, walaupun tidak semuanya sama. Maksudnya gini, tidak semuanya berbeda dan tidak semuanya sama. Karena memang ada beberapa huruf yang semuanya bisa, ya bisa silahkan. Ya, berdasarkan mazhab-mazhab yang diakui sanadnya hingga sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti makanya Imam Ibnu Mujahid ya ini juga menyeleksi ya bacaan-bacaan sampai lahirlah 7 qiraat itu. Jadi yang menyeleksi Imam Mujahid. Jadi kita masuk ke sejarahnya, bisa lanjut. Ya. Jadi ini sejarah kapan di mana turunkannya atau dimulainya perbedaan qiraat. Yang pertama, pendapat mengatakan mulai di Mekkah bersama turunnya Al-Quran. Karena memang Al-Quranul Karim banyaknya surat-surat yang mengacu pada Makkiyah, ya ini turun sebelum hijrah. Ada juga yang berpendapat bahwasanya qiraat dimulai dari ayat yang diturunkan di Madinah. Ini setelah hijrah. Ya. Alasannya adalah orang-orang yang masuk Islam sudah banyak dan saling berbeda-beda ungkapan dalam berbahasa Arabnya atau dialeknya. Sehingga ketika membaca Al-Quran dengan satu yang lain, ada yang tersulitkan membaca huruf shad. Nah, ini tersulitkan. Nah, maka berbeda-beda. Ya, dan ini ditegaskan oleh Imam Muslim di kitab Sahihnya dan di dalam tafsir At-Tabari. Lanjut. Nah, perbedaan pandangan di atas hanya berkisar seputar tempat. Namun semua sepakat bahwasanya adanya ilmu qiraat ini terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu tidak hanya satu diajarkan oleh Jibril, tapi 7, ya, 7 bacaan. Ya. Aqra'ani Jibril alal harfin faraja'tuhu falam azal yastaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahruf. Jadi betul diajarkannya bukan hanya satu cara saja. Jibril, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, oh yang ini kalau tidak bisa pakai yang ini. Ya, siroto, pakai yang sin juga siroto, ya. Tapi nanti kita lihat syarat-syaratnya. Kemudian lanjut. Ya. Nah, di zaman sahabat yang kita bicarakan tadi, inilah mereka ya yang diberikan tugas untuk menyampaikan Al-Qur'anul Karim. Yaitu apa? Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud, Abu Darda, dan Abu Musa al-Asy'ari. Kalau orang yang bersanad, kalau seperti saya juga, ini pasti menyambung kepada 7 sahabat ini, bukan imam ya, sahabat ini. Ya. Kalau kita pribadi nyambung ke Utsman bin Affan. Ya. Ke urutan 32. Tadi ada dari siapa, nyambung Utsman, habis Utsman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi semua itu sudah disepakati pakai rasam Utsmani. Ya, dan ini mulai menyebar ketika zaman Utsman bin Affan menjadi khalifah. Berarti para pakar qiraatnya adalah generasi dari tabi'in dan seterusnya. Ya, lanjut. Ya, dari Ubay bin Ka'ab bahwasanya Rasulullah SAW. Nah, ini adalah tentang bahwasanya Rasulullah SAW ya perjalanannya menuju 7 qiraah. Karena ketika diajarkan 1 qiraah, maka Rasulullah SAW tahu bahwasanya umatnya nanti akan banyak. Kita bisa bacakan di sini. Ketika itu Rasulullah berada di kolam air Bani Ghifari, ya, salah satu kota di Madinah. Kemudian beliau didatangi Jibril alaihissalam. Seraya berkata, sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk membaca Al-Quran kepada umatmu dengan 1 qiraah, dengan 1 dialek saja. Lalu Rasulullah mengatakan, saya mohon kasih sayang, ya rahmah, ya dan ampunannya, maghfirah. Sesungguhnya umatku tidak akan mampu dengan hal itu, karena maka lidah bermacam-macam. Ya. Maka 2, 3, hingga sampai kepada 7. Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk membaca Al-Quran kepada umatmu dengan 7 dialek. Ya, sab'atu ahruf. Maksudnya sab'atu ahruf ini 7 dialek. Dan dialek yang manapun yang
mereka gunakan untuk membaca, maka bacaan mereka adalah benar. Jadi selama 7 dialek ini berarti mereka betul. Karena memang nanti di dalam sejarahnya itu sebelum ditetapkan 7 ini banyak sekali, sekitar 50 sekian. Ya, yang mengaku oh saya baca Quran dengan seperti ini. Cuma diseleksi dengan beberapa syarat sehingga dapatlah 7 qiraah. 7 qiraah bukan 7 riwayat. 7 qiraah berarti qori'nya. Qori'nya 7 karena satu qori ada 2 rawi. Satu qori ada 2 rawi. Jadi rawi itu yang meriwayatkannya. Jadi contoh Hafiz an Asim. Nah, Hafiz itu meriwayatkan dari qori yang bernama Asim. Karena Asim itu qori memiliki 2 riwayat. Ada riwayat Hafiz, ada riwayat Syu'bah dan Hafiz. Nah, sedangkan di dunia ini lebih banyak mana? Lebih banyak pakai yang Hafiz. Ya, di Indonesia di mana? Tapi jangan aneh juga nanti ketika di beberapa tempat, contoh di Syam misalnya kok berbeda ya. Yang berbeda karena ada yang di Madinah, Mekah, Kufah, daerah Irak sana, dan kemudian apa? Syam itu berbeda-beda. Ya, kita lanjut. Ya, ini maksudnya sab'atul ahruf. Ya, memang beberapa para ulama membedakan pendapat. Salah satu pendapatnya adalah dengan 7 dialek. Yang pertama, perbedaan di antara 7 itu adalah tentang isim, atau itu mufrad, tasniyah, jamak, mudzakkar atau lain sebagainya. Contohnya seperti yang ditampilkan walladzina hum li amanatihim. Ada yang membaca walladzina hum li amanatihim. Li amanatihim. Seperti itu. Ya, dan kemudian ada juga bentuk fiilnya. Seperti faqalu rabbana ba'id. Ya, rabbana bisa diganti dengan rabbuna, dan kedudukan yang lain ba'idu jadi ba'ada. Ya, bisa ba'idu ba'ada. Baina asfalina di surat As-Saba. Kemudian yang lain, ini hanya contoh-contohnya saja kita tampilkan. Ya. Nah, idza tabayatum wala yudara katibu. Wala yudara ada yang membaca dengan fathah. Sebentar. Disukunkan huruf ra. Wala yudar katibun. Ya, bacanya begitu. Ada yang bacanya wala yudar katib. Itu yang kita baca. Ya. Kemudian ada yang mendahulukan takdim, ya, dan mengakhirkan juga, ya, ini takhir. Wa ja'at sakratul maut bil haq. Ya, di bawahnya ada yang mendahulukan hak sebelum maut, ya. Wa ja'a bil haq sakratul maut. Seperti itu. Jadi digeser. Ya. Dan kemudian ada juga yang wa ma khalaqaz dzakara wal unsa. Dan ada qiraat yang membuang lafaz mimnya. Ya. Tapi memang ini kita akan kumpulkan bukan hanya yang sahih, karena nanti yang kita harus ambil yang sahih. Jadi ada 7 dan nanti dilengkapi jadi 10 dan bahkan nanti ada di luar dari 10. 14 atau berapa? 17. Di luar 10 ini bisa dikatakan syad. Syad ini adalah qiraah yang tidak mutawatir, tidak bersambung. Maka lebih baik ditinggalkan. Kalau kita mau belajar ya nggak apa-apa kalau belajar saja, tapi belajar yang sahih dulu, gitu ya, antara 7 atau 10. Kalau yang selebihnya itu nanti kita untuk pengetahuan saja. Boleh, silakan ganti. Ya. Nah, ada perbedaan ibdal, ya. Pada kalimat di dalam Al-Baqarah ayat 259, nun shizuha, ya, dibaca nun shiruha. Zunya, zainya diganti huruf ro. Nun shiruha. Nun shiruha. Ya. Kemudian ada juga yang pakai ketika kita menyebutkan alif bengkok, ya. Itu kita pakainya imalah seperti wadduha dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh saja, contoh-contoh, ya. Dengan ma anzalna alaikal qur'ana litashqa harusnya. Jadi
ditashke. Karena imalah ini diimalahkan. Karena imalah ini bunyi yang keluar antara fathah dengan kasroh. Fathah dengan kasroh berarti ya, diimalahkan. Kalau ada alif yang bengkok seperti bukan ya, tapi alif. Ya, lanjut. Ya, tujuannya yang pertama dapat memaknai bacaan Al-Qur'an, dibaca baik segi makna maupun huruf. Ya. Jadi membaca Al-Qur'an, kemudian melestarikan bacaan-bacaan para qurra terdahulu, ya, karena memang waktu itu sempat tidak ada, tetapi ada semangat para tabi'in untuk mengikuti para sahabat yang berbeda tadi ya. Nanti kan kita kisahkan ada Hisam ketika menjadi imam, sedangkan makmumnya adalah Umar bin Khattab, ya, membacanya berbeda ketika itu membaca surat Al-Furqan. Jadi Hisham membaca lain, kemudian Umar kok bukan seperti ini, ya, langsung ditarik ridahnya ini, surban ini, nah, ridah ini kalau yang di sini kan imamah nih, kalau di sini kan ini ridah, nah ini surban diginiin, itu ditarik sama Umar menghadap Rasulullah SAW. Rasulullah ini bacanya begini, ya, Hisham bacanya begini. Coba kamu baca Hisham, kata Rasulullah. Ya betul bacaan dia. Hakada unzil. Seperti ini Al-Quran turun. Umar kamu baca, ya hakada unzil. Begini juga kamu. Jadi bingung. Umar bacanya betul, Hisham bacanya betul. Padahal Umar dengan Hisham berbeda bacaan. Nah ini semangat para tabi'in untuk menjaga bacaan qurra terdahulu. Ya. Kemudian menjaga Al-Quran, itu ada qiraah sab'ah. Ya. Sesungguhnya Al-Quran, innal Quran nazzala bi sab'ati ahruf. Ya, sesungguhnya Al-Quran ini turun dengan 7 dialek atau qiraah sab'ah. Maka faqra'u ma tayassaru min. Maka silahkan baca yang mudah. Ya, itu adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maksudnya baca yang mudah di sini, satu, kita di situ belajar dengan siapa? Ya, jadi di sini ada 3. Yang pertama bacalah yang mudah, kedua ikuti guru. Jadi gitu, sana gurunya begini bacanya. Tapi antum kan berguru dengan satu guru yang itu. Nah, itu jangan marah ya, jangan malah pindah-pindah. Itu dulu selesai, nanti antum baru belajar qiraah yang lain dan guru yang lain juga boleh. Jangan malah dipertentangkan guru satu dengan yang lain, karena itulah Al-Qur'an. Karena memang pernah terjadi di zaman Ibnu Mas'ud. Ketika itu memang Rasulullah SAW ini didatangi oleh Ibnu Mas'ud. Ketika Ibnu Mas'ud mendapati bacaan muridnya berbeda-beda, dan kemudian mengadukan kepada Rasulullah, lalu murid ini ya begini, kami dapatkan seperti ini di luar sana. Padahal itu muridnya Ibnu Mas'ud. Lalu Rasulullah memerah, memerah bacanya, marah. Nah, Ali di sebelahnya dijelaskan kenapa ini Rasulullah, karena ya faqra'u kama alimtum. Bacalah seperti apa yang kau diajarkan oleh gurumu. Jadi pentingnya Quran punya guru. Nah, gurunya baca seperti apa? Ya inilah cakap. Ya, kalau ilmu-ilmu yang lain bisa kita ini ya baca sendiri dan lain sebagainya, tapi kalau Quran persis baca kepada guru yang sudah bersanad. Maka nanti harus ada sajarah pohon sanad ya. Pohon sanad kita ke siapa bacaannya. Contoh ke saya, nanti saya ke siapa sampai kepada Rasulullah. Nah, nanti jelas sanad tuh saya setorannya ke sini gitu. Ya. Cuma tinggal tergantung kita kan membaca saja kita sudah diajarkan atau bahkan kita mewariskan sanad itu. Biasanya kalau mewariskan sanad itu sampai beda generasi seperti itu. Dan kemudian lanjut ya. Ya, melalui perkembangan ilmu qiraat ya ini banyak sekali. Ya, banyak yang kita sudah sampaikan tadi melebihi 7 bahkan 50-an lebih ya. Setelah Rasulullah SAW. Tetapi ada 3 syarat bagi mereka yang mau mengukuhkan qiraatnya. Yang pertama adalah sesuai dengan bahasa Arab yang benar, ya, sesuai dengan kaidah nahwi dan sharaf dengan benar kaidahnya, ya, tidak boleh berbeda. Kemudian yang kedua sesuai dengan rasem yang sudah disepakati, ada 7 tadi rasem, salah satunya rasem Utsmani, ya. Rasemnya harus sama. Jadi bahasa Arabnya pas, rasemnya pas.
Baru nanti yang ketiga adalah mutawatir, bersambung kepada Rasulullah. Tidak ada yang doif atau lain sebagainya. Lanjut. Nah ini ya ada 3 syarat. Ada sanadnya sahih dengan Rasulullah harus sampai, tidak ada dapat satu pun orang yang cacat bahasanya, sama kayak hadis ini. Ya. Kemudian sesuai dengan rasm Utsmani, ya ditulis Maliki, ya sudah Maliki, mau dibaca panjang mau dibaca pendek ya Maliki ya saja. Cuma ketika kita baca pakai hafaz ya Maliki, tetap dibaca panjang walaupun tulisannya mimnya pendek, mim lam kaf gitu saja. Seperti Allah lah, Allah kan lam ha, tidak ada habis lam itu alif, tapi kita bacanya selalu panjang. Allahu la, walaupun tidak habis lam itu tidak ada alif, ya dipanjangkan saja begitu. Atau kalau kita lihat nulis mi'atun kan, ya mi'atun tulisnya begitu, mi'atun. Nah, jadi itulah rasm. Nah, jadi memang dulu Al-Quran belum ada titik, belum ada harokat saja tidak ada, titik juga tidak ada. Ya, maka disempurnakan dengan Abu Aswad Ad-Duaili sampai bentuklah harokat-harokat yang sampai sekarang sudah lengkap ya. Bahkan ada Quran tajwid sekalian. Nah, itu sudah lengkap. Kalau dulu hanya kelung-kelung kayak gitu. Antara ba sama ta ya sudah gitu saja, tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Cuma mereka hafal, makanya Al-Quran itu pakai talaki. Apa yang diajarkan Rasulullah ke sahabat kayak talaki. Selebihnya tulisan itu hanya dikumpulkan di satu dari beberapa media tulis seperti batu, pelepah kurma dan lain sebagainya kan, kulit yang kering dan lain sebagainya itu dikumpulkan. Itu bentuknya belum bisa dibaca karena memang Al-Quran harus talaki, bukan belajar sendiri. Maka kalau kita punya anak atau kita masih belum bisa baca Quran ya talaki. Bagaimana gurunya bisa baca? Ya seperti itu kita baca. Ya, maka pentingnya memilih guru Quran yang sudah bersanad kepada Rasulullah SAW karena menyambung. Kalau belum nyambung, nanti kita nyambung ke siapa? Nah itu repot juga. Nah kemudian juga sesuai dengan tatanan bahasa Arab. Ya bisa lanjut. Ya ilmu qiraah terus maju, terus berkembang, ya sampai tadi sejarah mencatat Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam pelopor ilmu qiraah. Beliau merintis. Abu Ubaid ini yang merintis. Ya, Abu Ubaid merintis terus ya sampai Imam Mujahid. Terus sama Imam Ad-Dani sampai Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala. Jadi Imam Asy-Syatibi ini mengumpulkan qiraah sab'ah. Ya, belum qiraah ashrah. Tapi nanti baru dikembangkan lagi sama Imam Ibnu Al-Jazari ya. Di Thaibatin Nasr itu dikumpulkan sampai qiraah ashrah. Oh ternyata bukan hanya 7, ada 10, ada 3 lagi. Nah nanti kita akan kenalin siapa sih yang 7 ini, siapa sih yang 3 ini yang tidak ikut ya, bahkan yang ikutnya terakhiran ya. Maka kita akan tampilkan. Ya, silakan lanjut. Ya lanjut lagi, nggak apa-apa. Ya ini di penghujung abad ketiga Hijriyah ini Imam Ibnu Mujahid mencetuskan istilah qiraah asyrah. Nah, dia mencetus. Ini dicetuskan dan kemudian sampai semua kaum muslimin memakai 7 qiraat ini di beberapa penjuru dunia. Nah, sampai terus dikembangkan ternyata Imam Ibnu Jazari ya, rahimahullah taala, dia tidak membatasi hanya 7, ternyata ada 3 qiraat yang lain yang bisa dimasukkan. Nah, kita lanjut. Ya. Lalu kenapa hanya sebatas 7 waktu itu? Menurut Imam Al-Makki, karena sanad imam-imam tersebut yang selain imam 7 terlalu panjang hingga mengurangi minat orang untuk belajar qiraat. Jadi memang ada sebetulnya dan banyak sekali. Kita sudah sampaikan banyak sekali. Ada 14 atau 17 ya, cuma ya tadi syad ya. Terlalu panjang, jadi orang terlalu panjang lah. Makanya kalau kita belajar sanad ke orang, cari yang dekat. Contoh dengan Rasulullah kalau sekarang itu ya 28 atau 29 lah. Ya, 30, 31 boleh, 32 boleh lah. Saya 32.
Kalau di bawah itu ya boleh, tapi jelas urutannya jelas. Ya, supaya kita menyambung kepada Rasulullah. Samping itu ada para 7 imam tadi, termasuk orang-orang yang bisa dipercaya, jujur, sudah lama mengikuti ilmu qiraat, dan qiraat pun telah disepakati dan jadi rujukan. Tetapi walau demikian, mereka tidak meninggalkan periwayat yang selain 7 imam qiraat tadi. Seperti qiraat Yakub. Jadi ada 3 itu, Yakub, Abu Ja'far, sama Khalaf. Khalaf ini kalau di qiraat Ashrah, dia jadi qari. Ya, tapi kalau di qiraat Sab'ah, dia jadi rawi. Khalaf. Ya. Khalaf dia jadi rawinya dari Hamzah. Ya, lanjut. Ya, kita sudah masuk kepada 7 imam qiraah tadi. Yang pertama adalah Abu Amr. Itu nama lengkapnya Abu Amr bin Al-Ala bin Amr Mazini At-Tamim dari Basrah. Di Basrah, dia memiliki 2 riwayat. Ya, itu riwayatnya Ad-Duri dengan As-Susi. Ad-Duri dengan As-Susi. Ad-Duri ini yang hampir mendekati, bahkan ya mirip lah dengan Hafiz an Asim. Ya, dengan yang biasa kita baca. Ya. Kemudian Ibnu Katsir dari Mekah, ya, dia juga punya 2 riwayat, Al-Bazzi dengan Kumbul. Al-Bazzi dengan Kumbul. Ya. Bisa kita langsung praktekkan kalau dari Kumbul ini biasanya kalau mengucapkan siroto bukan pakai sod, bukan siroto, tetapi siroto, pakai sin. Siratal ladzina an'amta. Siroto. Ya. Nah ini. Dan kemudian ada Nafi'. Nafi' ini gurunya Imam Malik, tetapi bukan Nafi' yang hadis. Ada Imam Nafi' di qiraat, ada juga Imam Nafi' yang di hadis juga. Nah ini Imam Nafi' ya, ahli qiraat, dan dia dari Madinah Al-Madani. Ya. Nah dia ada riwayat juga, ada 2 orang yang meriwayatkan, yaitu siapa? Qalun dengan Warash. Ya, Qalun dengan Warash. Kemudian lanjut ke Ibnu Amir Asy-Syami dari Syam. Ya, 2 orang yang meriwayatkannya adalah Hisham dan Ibnu Zakwan. Hisham dan Ibnu Zakwan. Nah, kemudian ada Asim Al-Kufi. Nah, ini banyak dari Kufah. Kufah daerah dekat Irak sana. Ya. Najd, Kufah. Kemudian 2 orang yang meriwayatkannya adalah Syu'bah dan Hafiz. Nah, banyak orang yang memakai Hafiz an Asim. Jadi nanti kalau Ibnu Zakwan an Ibnu Amr. Seperti itu urutannya. Nanti thoriqohnya siapa? Nah, thoriqoh juga banyak sekali. Thoriqoh itu 1 riwayat ini, bukan 1 qori ya. 1 riwayat, 1 rawi ini itu hampir 50 thoriqoh dengan jelas. Ya. Cuma ya paling terkenalnya ya nanti ada qiraah beberapa kita akan jelaskan. Lanjut ke yang ke-6, Hamzah Al-Kufi dari Kufah. Di situ ada Khalaf sama Khalad. Khalaf di sini masuk ke rawi. Ya, kita pelan-pelan di sini masuk ke rawi. Kalau di qiraah Ashrah dia juga masuk ke qari. Khalaf karena dia memiliki konsep qiraah sendiri. Ya. Dan kemudian Al-Kisai itu juga memiliki, ada 2 orang yang meriwayatkannya, yakni Abul Haris dan Hafiz Ad-Duri. Beda. Hafiz sama Hafiz saja tadi sama Hafiz Ad-Duri. Ya, kemudian lanjut. Nah, ini ya. Ya, ini petanya. Jadi 1 qari ada 2 yang meriwayatkannya. Ya. Nah, kalau ditambahin tadi, kalau ditambahin ada 10 ya, berarti kurang 3. 3 itu siapa saja? Yang pertama Abu Ja'far Al-Madani dari Madinah. Ya, yang meriwayatkannya ada 2 orang, yaitu Ibnu Wardan dan Ibnu Jimas. Ya, kemudian yang tadi 7, 8, yang ke-9 adalah Yakub, tadi sudah disampaikan. 2 orang yang meriwayatkannya adalah Ruwais dengan Raw. Ruwais dengan Raw. Dan kemudian yang terakhir adalah Khalaf, yang di sini jadi, yang di kalau qiraah Sab'ah jadi
rawi, kemudian di qiraah asrah dia jadi qari. Dia memiliki dua orang yang meriwayatkannya, yaitu adalah Ishaq dengan Idris. Ya. Nah, terus yang ya nggak apa-apa. Terus yang merumuskan menjadi 10 itu adalah Imam Jazari, Imam Al-Jazariyah, Ibnu Jazariyah. Muhammad bin Muhammad bin Ali Al-Jazariyah. Ya, ini yang meriwayatkan jadi 10 qiraah. Jadi kalau 7 qiraah tadi Imam Ibnu Mujahid, merintisnya tadi Abu Ubaid, merintis qiraah, merintis sebetulnya beliau terus ke bawah sampai Imam Ibnu Mujahid. Habis itu dipakailah ini, terus masuk lagi ke Imam Al-Jazari yang ke-10 ya. Nah, adapun jalur yang tadi kita jelaskan, kenapa kok ada jalur thariqah syatibiyah? Ada juga orang yang thariqah thayyibah. Nah, ini tambahan saja, nggak apa-apa, itu nanti kita akan praktekkan ke 7 bacaan yang di dalam Al-Qur'an ini. Tapi tidak salahnya kita tambahkan tentang thariqah syatibiyah sama thariqah thayyibah. Syatibiyah itu dari Imam Asy-Syatibi. Jadi Imam Asy-Syatibi itu menuliskan buku Hirzul Amani, ya, Hirzul Amani atau Matan Syatibiyah. Dituliskan oleh Imam Asy-Syatibi, di situ dikumpulkan. Ya, di situ dikumpulkan cara baca macam-macam thariqah di situ. Nah, kalau orang yang mengambil thariqah ini berarti dinamakan thariqah Syatibiyah. Ya, jadi mengumpulkan beberapa jalur thariqah dari beberapa imam. Jadi contoh Imam Hafiz jalurnya seperti ini, thariqahnya seperti ini. Terus kemudian Syu'bah seperti ini, Qalun seperti ini. Cuma hanya satu saja. Jadi kalau qari'nya itu ada 10, berarti 20 sama riwayatnya, rawinya 20, dan kemudian satu rawi itu satu thariqah. Ya, berarti sekitar 20-an. Tetapi kalau nanti thayyibah ini sebetulnya dari apa yang ditulis oleh Imam Al-Jazari, Thayyibatun Nasr. Thayyibatun Nasr ini bukan hanya 20 sekian thariqah di sana dikumpulkan seluruhnya. Ini maaf kalau yang belum paham ini ya. Tapi pelan-pelan saja ini. Ya, tadi kita akan bedakan. Makanya kan kalau kita lihat ada yang bacanya ya ayyuhal, cukup ya ayyuhal, tidak terlalu panjang. Iya. Karena memang dia pakai thariqah yang thayyibah tadi. Walaupun sebetulnya di Thayyibatin Nasr, di thariqah yang dikumpulkan oleh Imam Al-Jazari itu sebentar, bukunya saya lupa itu, An-Nasr fi Qiraatil Asr. Ini bukunya Imam Al-Jazariyah, mengumpulkan semua thariqah dari 10 qiraah. Kalau yang tadi hanya satu-satu, kalau ini semuanya dikumpulkan. Nah, sebetulnya sudah mencakup itu, tidak ada syatibiyah, tidak ada thayyibah, cuma yang sekarang terkenalnya trennya itu ya syatibiyah dengan matan syatibiyahnya, thayyibah dengan buku Thayyibatin Nasrnya itu. Ya. Jadi situ. Jadi ada Durratul Mudiyah, ada Thayyibatun Nasr. Thayyibatun Nasr itu yang 10 qiraah itu yang ditulis oleh Imam Ibnul Al-Jazari. Maka luar biasa. Imam Ibnul Jazari dia meneliti dari 10 qiraah, kemudian jadi 7 qiraah, kemudian jadi 10, kemudian setiap rawinya ditentukan jalurnya masing-masing. Bahkan satu rawi jalurnya ada hampir 50 jalur. Ini luar biasa. Karena kalau kita lihat sejarahnya sendiri, Imam Al-Jazariyah itu dia dari seorang bapak yang sampai tua belum dikaruniai anak, sehingga dia pergi haji dan kemudian dia meminta agar diberikan anak, dan nanti kelak anaknya menerangi kaum muslimin dengan ilmunya. Ini bapaknya Al-Jazari, Muhammad bin Jazari. Sampai akhirnya dia pulang dari Mekah sana dan kemudian hamilah dan lahirlah anak yang luar biasa. Umurnya makanya dipanjangkan oleh Allah. Karena untuk apa ya? Untuk ini mematangkan ilmu qiraah. Karena agak panjang umurnya itu hampir 80 tahunan. Karena untuk memanjangkan untuk menyempurnakan ilmu qiraah ini. Imam Al-Jazari. Maka kalau kita
mau belajar Al-Qur'anul Karim, yang rekomendasi dari saya adalah matan Jazariyah, Manzumah Muqaddimah Fima ala Qari'i Ayyalam, itu judulnya sebenarnya. Cuma orang-orang ya udah Jazari, matan Jazari gitu aja. Cuma judulnya seperti itu yang wajib dipelajari. Nah setelah itu kan kenapa kok ada Tuhfatul Atfal Ustaz? Nah setelah itu baru Tuhfatul Atfal, karena memang dari sejarah juga setelah Jazari, Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri di bawah Jazari. Cuma memang lebih mudah Tuhfatul Atfal ya, tetapi lebih rinci. Nah itu tadi apa Jazariyah. Nah itu singkat. Nah seperti contohnya seperti ini. Mad muttasil. Kalau Syatibiyah dibaca 4 atau 5 harokat. Ya. Tapi kalau Thayyibah dia bisa 4, lebih pendek. Ya, mad munfasil. Dengan wa ma arsalna. Kita baca 5 kan? Wa ma arsalna. Nah, ada Thayyibah malah baca 2 saja. Ya, ini munfasil. Ya bersutu antara sin dengan shad, ya. Bastoh sin dengan shad. Nah, ini juga berbeda. Kullu firqin, kita sudah belajar tentang tafkhim sama tarqiq ra. Kalau kata firqin dari Al-Qur'an itu bisa tebal bisa tipis. Kalau kita pelajari kan, bahkan itu Syatibiyah. Firqin atau firqin. Betul ya? Kalau di Thayyibah itu tipis. Nah, yang terkenalnya seperti ini, ya. Nah, kemudian kita tidak lama lagi untuk baca surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah kita bisa perhatikan ke layar bersama. Untuk yang ayat pertama tidak ada perbedaan. Ya, ini basmalah. Jadi Rasulullah mengajarkan basmalah, bisa, ya sudah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Bisa, ya sudah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin ada perbedaan. Ya. Yang baca Maliki yaumiddin jelas. Itu siapa? Hasyim. Ya. Asim dan Kisai. Ya, Asim dan Kisai. Asim berarti itu Syu'bah dengan Hafiz. Kisai itu Abu Haris dengan Hafiz Ad-Duri. Ya. Yang lainnya pendek. Maliki yaumiddin. Ya. Kemudian contohnya lagi Sirata. Sirata tadi telah kita sampaikan. Yang lainnya baca shad, cuma yang riwayat Kumbul an Ibnu Katsir itu membaca sin. Sirata, sirata. Bukan sirata, tapi sirata. Tipis kan kalau sin, bukan shad. Ya, terus kemudian ada lagi khalaf. Khalaf an Hamzah. Bacanya diganti huruf zai. Nah, ini kufah. Zirata. Zirata. Ya, bukan sirata tapi zirata. Kalau bilang sohir ya sehir. Nah, ya, jadi seperti itu ya. Tapi itu kembali lagi tergantung gurunya. Kalau gurunya kita ngajarin yang seperti ini. Makanya kalau kita sudah masuk kepada talaki dan kemudian nanti sanad hanya satu riwayat saja. Kemudian kalau kita sudah mampu, mulailah ambil yang 7. Nggak ada ngambil 2, 3, nggak ada 7. Ya, karena biar langsung tahu bedanya. Biasanya ini prosesnya agak lama. Ambil 7-nya agak lama dan saya juga belum. 7 ini agak lama. Nanti ke 10-nya insya Allah lebih cepat. Karena 7 ini agak banyak. Nah, 10 ini tinggal nambahin 3 saja. Ya. Contoh seperti Hamzah dari Kufah. Hamzah Al-Kufi ya, dari Kufah. Ini membaca bukan alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Ya, pakai hum. Ya. Begitu juga dengan Ibnu Katsir memakai alaihimu. Nah, sebagainya. Ya, tadi sudah kita sampaikan di awal. Terus ada juga qiraah yang ketika ya buka yang tadi coba. Nah, ini beberapa terusnya kecil-kecil ya. Tuh, perbedaannya. Ya, ada diganti shad itu ada diganti sin dengan ada diganti zai. Ya. Alaihimu dengan alaihum. Ya, juga dengan yang lain yu'minun dipanjangkan jadi yuminu. Nah, nanti kita akan belajar kalau mau serius
Berarti kepada Syekh nanti. Ada Syekh Qiraah Asyrah atau Qiraah Sabah, kita panggil nanti JKD, siap insyaallah. Ya, amin. Kita tinggal pasang saja. Kalau kita hanya prolognya dapat dan kesananya belum. Untuk talaki Qiraah Sabah, Qiraah Asyrahnya belum. Ya hanya satu qiraah saja. Karena qiraah satu harus betul-betul diselesaikan sampai 30 juz sama Syekh, baru kita ngambil. Bahkan ada beberapa juga yang mengambil satu tetapi ke beberapa Syekh. Jadi satu ya hafaz saja, tapi ngambil ke 3-4 Syekh seperti itu ya. Karena memang satu lebih kita kuasai itu lebih baik ya dibanding 7. Nanti kan kalau 10 agak lama. Karena teman saya juga yang dari Syam itu belum selesai. Karena mengambil qiraah sab'ah. Nah, qiraah sab'ah itu kan nyetorkan 30 juz dengan perbedaan 7 dialek. Nah, ini tentunya suaranya agak berat itu, lama ya. Antara 2 sampai 3 tahun kalau cepat itu. Nanti kalau 10 kan tambahin 3 tadi yang menyusul. Tapi semua itu adalah qiraat yang sahihah. Jadi 7. Kalau kita mendapati guru kita kalau seperti ini, nah, adapun nanti surat yang lain bisa kita tampilkan di lain waktu dan nggak masuk kalau gitu ke pembahasan qiraat. Tapi kita kan pembahasannya tahsin ini hanya pengantar karena memang request dari beberapa peserta ya, ingin dong tahu apa sih ilmu qiraat itu, terus kemudian kok kalau saya ada embel-embelnya apa tadi, Hafiz an Asim qiraah riwayat Hafiz qori'nya Asim dan kemudian thariqahnya Syatibiyah ya. Jadi sebenarnya thariqah Syatibiyah sama Thayyibah itu hampir sama karena memang terakhir dikumpulkan semua di Thayyibatin Nasr di Thayyibah, walaupun di Syatibiyah dimasuki juga di Thayyibah. Jadi cuma trennya seperti itu, ada yang Syatibi yang ambil dari Imam Syatibi, ada yang Thayyibah dari kitab Thayyibatin Nasr. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Jadi intinya yang pertama bacalah yang termudah, faqra'u ma tayassara min, dan kemudian yang kedua ngikuti gurunya baca apa ya silahkan dibaca. Yang terakhir adalah bacanya konsisten. Jadi kalau kita sekali waktu, kecuali kalau berbeda, sudah berhenti kemudian mau lanjut lagi beda nggak apa-apa. Tapi kalau lagi dalam satu bacaan pakailah satu qiraah, satu riwayat. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Qul qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.